ilmu hadis ini ada dua ya, ada ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Jadi kalau riwayah itu hadisnya, kalau diroyah itu ilmu hadisnya. Apa itu ilmu hadis ya? Secara umum pengertian ilmu hadis adalah al-qawaid al-mu'arrifah bihalir rawi wal marwi, kaidah-kaidah ya, yang mengetahui, yang membahas keadaan perawi dan apa yang diriwayatkan oleh para perawi tersebut. Sekarang pertanyaannya, siapa itu perawi ya? Dan apa itu yang disebut dengan marwi dan apa yang diriwayatkan gitu ya? Perawi adalah orang-orang yang membawa hadis atau membawa riwayat dari Nabi, kemudian yang menerima riwayat tersebut dan menyampaikan lagi kepada orang lain riwayat dari Nabi tersebut. Nah, perawi ini yaitu mereka yang ada dalam sanad suatu hadis. Itu perawi ya. Jadi perawi orang yang mendengar hadis dari Nabi, kemudian menyampaikannya lagi kepada orang lain. Kemudian orang lain ini menyampaikan lagi kepada orang lain. Nah, orang-orang ini disebut perawi. Ya, para perawi ini adanya dalam sanad, bukan dalam matan ya. Kalau matan itu isi hadisnya gitu. Marwi kalau matan itu isi berita yang diriwayatkan, redaksi hadisnya, perkataan nabinya gitu ya. Itu marwi. Perawi adanya dalam sanad, kalau marwi itu adanya dalam matan. Mari kita ilustrasikan ya agar lebih jelas lagi. Ini ada contoh hadis. Saya ambil dari Sahih Al-Bukhari ya, jadi riwayat Imam Al-Bukhari, hadis Sahih. Kata Imam Al-Bukhari, hadasana Adam, hadasana Syu'bah, hadasana Sayyar Abul Hakam, qala. Sami'tu Aba Hazim, qala. Sami'tu Aba Hurairah, qala. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, man hajjalillah falam yarfus walam yafsuk roja'a kayaumi waladathu ummuhu. Terjemahannya, ya ini kata Imam Al-Bukhari ya, menceritakan kepada kami Adam, ya. Kemudian kata Adam menceritakan kepada kami Syu'bah, ya. Kata Syu'bah menceritakan kepada kami Sayyar Abul Hakam. Nah, kata Sayyar ya, Sayyar berkata, aku mendengar Abu Hazim berkata, ya. Abu Hazim berkata, saya mendengar Abu Hurairah berkata. Kata Abu Hurairah, saya mendengar Nabi berkata, ya, barang siapa yang berhaji karena Allah, ya, berhajinya tidak karena ingin disebut haji atau hajah gitu ya, tapi ikhlas karena Allah. Kemudian ia tidak berbuat jima, ya, semasa haji itu dalam kurun waktu 1 minggu lah ya, berhaji itu dimulai dari ada kalau haji tamattu mungkin niat ihram dulu, niat umroh ya, datang ke Mekah itu niat umroh, kemudian setelah umroh baru haji. Nah, ketika umroh dan haji itu kan dari tanggal 9 Arafah, kemudian malamnya mabit di Musdalifah, besoknya tanggal 10 lempar jamarot di Mina ya. Terus 3 hari atau 2 hari lempar jamarot itu. Jadi selama kurang lebih 1 minggu itu tidak boleh berbuat jima ya, berhubungan suami istri gitu ya. Yang sebenarnya kalau tidak berhaji itu halal ya, suami istri kan boleh berhubungan. Tapi kalau dalam waktu berhaji ya kurang lebih seminggu itu tidak boleh ya berhubungan suami istri. Kemudian dan tidak berbuat kefasikan ya, perkefasikan ini dosa besar. Jadi orang yang suka berbuat dosa itu yang meremehkan dosa gitu ya, itu disebut orang fasik. Maka ia pulang dalam keadaan seperti hari ketika ibunya melahirkannya, bersih ya, suci dari dosa. Seperti itu. Itu haji ya, ini pahala orang yang berhaji. Kalau tidak melakukan ini tadi yang dilarang. Ini hadisnya riwayat Al-Bukhari, hadis sahih. Ilustrasi dari hadis tersebut adalah Imam Al-Bukhari ya mendengar hadis dari gurunya Adam.
Adam, gurunya Imam Al-Bukhari, yang mendengar hadis dari gurunya lagi, yaitu Syu'bah. Syu'bah mendengar hadis dari gurunya lagi, yaitu Sayyar Abul Hakam. Sayyar mendengar hadis dari gurunya lagi, Abah Hazim ya, atau Abu Hazim. Abu Hazim ini mendengar hadis dari sahabat, yaitu Abu Hurairah atau Abah Hurairah. Abu Hurairah mendengar hadis dari Nabi. Ya. Bunyi hadisnya apa? Yaitu tadi man hajalillah falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuhu. Ya. Hubungan antara Imam Al-Bukhari dengan Adam gurunya, ya. Imam Bukhari mendengar hadis dari Adam. Adam menyampaikan hadis kepada Imam Al-Bukhari. Ya. Hubungan Adam dengan Syu'bah saling memberi dan menerima hadis. Ya. Hubungan Syu'bah dengan Sayyar dengan Abu Hazim dengan Abu Hurairah, Abu Hurairah dengan Nabi. Ya. Nah, hubungan ini saling sambung menyambung antara satu perawi dengan perawi yang lain. Ya. Yang nanti akan sampai kepada matan hadis gitu ya. Hubungan ini seperti mata rantai yang tidak terputus ini disebut dengan sanad. Gitu ya. Jadi apa itu sanad? Sanad adalah mata rantai para perawi hadis yang nantinya sampai kepada matan hadis. Rukun hadis itu harus ada sanad dan harus ada matan. Kalau hanya matannya aja tidak ada sanadnya, tidak bisa disebut hadis. Ataupun sebaliknya, sanad saja nggak ada matannya, itu tidak bisa disebut hadis. Jadi hadis harus ada sanad dan matan. Jadi ilmu hadis adalah ilmu yang membahas tentang sanad dan matan. Ya, sanad. Kenapa sanad? Karena di dalam sanad ada para perawi yang menyampaikan hadis. Ini para perawi. Ya. Jadi ilmu hadis adalah ilmu yang membahas tentang sanad dan matan. Apa saja yang dibahas dalam sanad? Ya para perawi tadi, sifat-sifatnya seperti apa? Apakah orangnya adil ataukah tidak? Apakah orangnya fasik? Apakah orangnya suka bohong? Kemudian dibahas biografinya, kapan lahirnya, kapan wafatnya, siapa guru-gurunya, siapa murid-muridnya, gitu. Itu dibahas dalam sanad. Kemudian apa yang dibahas dalam matan? Ya redaksi hadisnya, apakah redaksi hadisnya ini ada cacat tersembunyinya, ataukah matannya ini janggal, ya periwayatan ini janggal dibandingkan dengan periwayatan dari jalur lain misalnya. Nah itu, semuanya sanad dan matan ini diteliti dalam ilmu hadis. Sekarang pembagian ilmu hadis itu ada dua ya. Ada ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ya. Apa itu ilmu hadis riwayah? Riwayah ini hadisnya ya. Kalau diroyah ilmu hadisnya. Kita akan bahas hadis riwayah dulu. Apa itu hadis riwayah? Adalah ilmu yang mempelajari tentang segala perkataan Nabi, perbuatan beliau, periwayatan dari beliau ya, baik persetujuan, sifat-sifat ya, dan lain-lain. Kemudian batasan-batasan periwayatan dari Nabi dan ketelitian segala redaksi dari periwayatan tersebut. Ya. Jadi kalau kita lihat hadis riwayah ini objek pembahasannya itu adalah diri Nabi sendiri gitu ya. Yang berasal dari Nabi baik perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat gitu, akhlak dan lain-lain. Nah, kalau kita bicara tentang periwayatan dari Nabi, tentu saja dalam periwayatan itu ada orang yang meriwayatkan, yaitu para perawi. Kemudian dari mana periwayatan tersebut? Tentu saja dari guru mereka gitu ya. Dan nanti sampai kepada Nabi. Kemudian apa yang diriwayatkan? Yaitu kalau yang diriwayatkan ini kan matan hadisnya ya, perkataan atau perbuatan nabinya. Ya. Jadi periwayatan itu mencakup siapa yang meriwayatkan, dari mana periwayatan tersebut dan apa yang diriwayatkan. Ya. Fokusnya hadis riwayah ini sebetulnya pada matan fokusnya ya. Tapi matan saja
tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya sanad gitu ya. Jadi ilmu hadis riwayah ini hanya fokusnya kepada Nabi tanpa meneliti gitu ya, apakah periwayatan dari Nabi tersebut sahih atau tidak, bisa diterima atau tidak. Itu bukan ranahnya ilmu hadis riwayah. Karena nanti penelitian hadis yang akan menghasilkan sahih atau tidaknya suatu hadis itu adalah ranah tugasnya ilmu hadis diroyah. Berikutnya adalah ilmu hadis diroyah. Apa pengertiannya? Ilmu hadis diroyah adalah ilmu yang mempelajari tentang pertama hakikat periwayatan, syarat-syarat periwayatan, macam-macam periwayatan, hukum-hukum periwayatan, kemudian keadaan para perawi ya dan syarat-syarat mereka, kemudian macam-macam periwayatan para perawi tersebut dan hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan. Ya, ada 7 hal ya yang dibahas dalam ilmu hadis diroyah. Masing-masing akan saya bahas. Apa itu hakikat periwayatan? Apa sih yang dimaksud dengan periwayatan gitu ya? Kan kita suka mendengar riwayat, periwayatan, tapi mungkin masih bingung maksudnya apa gitu ya. Kalau di Indonesia riwayat itu ya cerita gitu ya, riwayat. Ada sebuah riwayat, hikayat gitu ya. Itu di Indonesia. Tapi dalam ilmu hadis, yang dimaksud dengan periwayatan adalah memindahkan berita dan menyandarkannya kepada orang yang membawa berita tersebut. Misalnya, si A menyampaikan berita kepada si B. Si B menyampaikan berita kepada si C dengan menyebutkan bahwa si B ini mendengar berita dari si A. Nah, itu periwayatan. Jadi, menyampaikan berita kepada orang lain dengan menyebutkan dia mendapat berita itu dari mana. Nah, itu periwayatan ya. Menyampaikan berita dengan menyebutkan sumbernya. Ya, kita bisa lihat kalau di sanad itu kan tadi menceritakan kepada kami fulan, menceritakan kepada kami fulan, itu kan berarti dia menyampaikan hadis kepada muridnya dengan mengatakan hadis ini saya dengar dari gurunya loh di atas gitu. Nah, itu periwayatan. Ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan syarat-syarat periwayatan? Nah, yaitu metode atau cara perawi ketika dia menerima hadis dari gurunya. Ya. Perawi ini kan para perawi ini masing-masing dia murid sekaligus guru kan gitu ya. Jadi para perawi ini ketika mendengar hadis ya, menerima hadis dari gurunya, banyak caranya ya. Tidak hanya mendengar. Ada metode mendengar atau simak ya. Jadi murid mendengar hadis dari gurunya, kemudian menyampaikan kepada orang lain. Itu metodenya mendengar. Kemudian ada juga metode murid itu membacakan hadis kepada gurunya, gurunya mendengarkan sambil diluruskan apabila bacaan si murid ini ada kesalahan. Itu disebutnya metode qiraah ya, membacakan gitu ya. Ada metode ijazah ya. Jadi guru memberikan izin kepada murid agar si murid ini menyampaikan hadis kepada orang lain. Tentu saja murid yang dipilih guru ini tidak murid sembarangan ya, tentu murid pilihan gitu, yang diberikan izin, ijazah istilahnya. Ya, sama seperti kita setelah lulus kuliah itu atau lulus sekolah itu kan ada ijazah. Berarti ijazah ini kan lisensi ya, izin dari lembaga agar kita mengamalkan ilmu kita yang sudah didapat gitu ya, ijazah. Oke. Kemudian macam-macam periwayatan. Maksudnya apa? Maksudnya sanadnya bersambung atau terputus gitu ya. Kalau tadi contohnya sanad bersambung, Imam Al-Bukhari mendengar hadis dari gurunya Adam. Adam mendengar hadis dari gurunya Syu'bah. Syu'bah dari Abu Hazim ya, Abu Hazim dari Sayyar. Sayyar dari Abu Hurairah, Abu Hurairah dari Nabi. Itu kan sanadnya bersambung. Berarti kalau sanadnya bersambung, maka hadisnya sahih gitu ya.
Namun apabila terputus ya, misalnya sanad terputus ini, misalnya ya, ini hanya misal. Misalnya Imam Al-Bukhari mendengar hadis dari tadi gurunya Adam. Tapi ternyata setelah diteliti, kok Imam Al-Bukhari lahir setelah gurunya Adam ini wafat. Kan tidak mungkin ada pertemuan gitu ya. Jika seperti itu, maka sanadnya terputus dan hadisnya akan menjadi hadis dhaif. Seperti itu ya, itu macam-macam. Apakah riwayatnya muttasil atau bersambung ataukah munqati, terputus. Kemudian hukum-hukum periwayatan, maksudnya nah hadisnya ya riwayatannya apakah diterima atau ditolak. Kapan riwayat itu atau hadis itu diterima? Apabila sanadnya bersambung, perawinya sifatnya adil, perawinya sifatnya dobit, kemudian matannya tidak ada kejanggalan dan tidak ada cacatnya, maka hadisnya diterima gitu ya. Tapi kalau perawinya sifatnya tidak adil, fasik, tidak menjaga kehormatan, tidak dobit atau tidak kuat daya ingatnya gitu ya. Kemudian hadisnya ternyata ada kejanggalan dibandingkan periwayatan dari jalur lain dan ada cacat tersembunyi, maka hadisnya ditolak. Seperti itu. Ya. Kemudian keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka yaitu sifat para perawi dan biografinya. Ya, sifatnya tadi adil atau tidak, dobit atau tidak, bisa menjaga kehormatan atau tidak gitu ya. Kemudian orangnya suka bohong atau tidak, fasik atau tidak gitu ya. Dan biografinya, kapan lahirnya, siapa orang tuanya, berguru kepada siapa saja, muridnya siapa saja, ya. Kemudian wafatnya kapan, nah itu. Jadi mempelajari biografi ini bisa menentukan gitu ya, ini orang perawi dengan gurunya satu zaman atau tidak. Kalau tidak satu zaman berarti kan terputus periwayatannya. Seperti itu. Kemudian macam-macam periwayatan maksudnya adalah bentuk pembukuan hadisnya atau model bukunya ya, seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, ada bentuk atau model muwatta, musannaf, musnad, jami, sunan gitu ya dan lain-lain. Itu bentuk pembukuannya. Kemudian yang terakhir adalah hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan. Maksudnya adalah istilah-istilah yang dipakai ahli hadis dalam penelitiannya. Ya, ada istilah hadis, sunnah, khobar, asar gitu ya. Kemudian ada hadis mutawatir, hadis ahad, hadis sohih, hadis hasan, hadis doif, hadis marfu, hadis mauquf, hadis maktu gitu ya. Hadis mursal. Nah, itu kan istilah-istilah. Orang yang ingin mempelajari ilmu hadis harus memahami apa yang dimaksud dengan istilah-istilah tersebut. Nah, ini semua ya, pembahasan ini semua adalah dibahas atau diteliti dalam ilmu hadis diroyah. Dengan kata lain, ilmu hadis diroyah adalah objek pembahasannya pada penelitian sanad dan matan. Setelah sanad dan matan diteliti, nanti akan menghasilkan kualitas hadis. Apakah hadis tersebut bisa diterima atau ditolak. Jadi dengan kata lain, ilmu hadis diroyah adalah inputnya, ya. Jadi ilmu hadisnya, sanad dan matannya digodok di sini. Setelah diteliti, digodok, nanti akan menghasilkan ilmu hadis riwayah sebagai outputnya. Jadi walaupun berbeda antara ilmu hadis riwayah dan diroyah, tapi keduanya tidak dapat dipisahkan, ya. Karena adanya ilmu hadis riwayah tidak bisa lepas dari peran ilmu hadis diroyah. Ya, ibaratnya kalau riwayah ini fikihnya gitu ya, diroyah ini usul fikihnya, atau riwayah ini tafsirnya, diroyah ini ilmu tafsirnya, seperti itu. Berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. Berikutnya adalah pembahasan tentang
sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah, dan sejarah ilmu hadis diroyah atau ilmu hadisnya. Jadi di sini saya akan membandingkan sejarah perkembangan hadis dan sejarah perkembangan ilmu hadis. Kita bisa lihat pada masa Nabi, hadis itu ya dilarang untuk ditulis karena takut bercampur dengan Al-Quran. Namun larangan ini sifatnya kondisional saja karena Nabi membolehkan juga hadis untuk ditulis ya. Buktinya ada sahabat-sahabat yang punya catatan koleksi hadis ya, di dalamnya catatan pribadi hadis ya, seperti kemarin itu Ali bin Abi Thalib punya catatan, buku catatan Shahifah, di dalamnya isinya hadis-hadis gitu. Kemudian ada Abdullah bin Amr bin As ya, punya catatan yang beliau banggakan, catatan hadis, beliau namakan As-Shahifah As-Shadiqah. Itu pada masa Nabi, hadis itu kadang Nabi melarang untuk ditulis, tapi kadang Nabi membolehkan. Nah sekarang ilmu hadisnya, bagaimana sejarah perkembangan ilmu hadis pada masa Nabi? Ya, sebetulnya sudah ada pada masa Nabi itu dasar-dasar atau cikal bakal adanya ilmu hadis, yaitu dalam Al-Quran. Ilmu hadis itu apa sih tujuannya kita belajar ilmu hadis? Tujuannya adalah agar kita mengetahui bahwa hadis itu apakah benar berasal dari Nabi gitu ya. Jadi kalau zaman Nabi dulu ya ingin membuktikan apakah ada berita ini apabila berasal dari Nabi, itu pada zaman Nabi masih bisa dibuktikan karena Nabi masih hidup. Jadi langsung bisa ngecek ke Nabi gitu ya. Pernah suatu saat Umar itu sedang di rumahnya, sedang duduk berpikir, kemudian ada tetangganya yang memberitahu bahwasannya Nabi menceraikan semua istri-istrinya. Umar kan kaget ya di situ, bukan karena salah satu putrinya yaitu Hafsah istri Nabi, tapi kok Umar ini mendengar ada kejanggalan ya dari berita ini. Akhirnya Umar langsung mendatangi Nabi dan bertanya, apakah benar Nabi menceraikan istri-istrinya, dan ternyata tidak gitu. Nah itu kan sebetulnya ilmu hadis gitu ya, bahwa mengecek kebenaran berita apakah dari Nabi atau bukan. Pada zaman Nabi masih mudah karena Nabi masih hidup, bisa didatangi ke rumahnya. Tapi kalau zaman setelah Nabi sudah wafat, kemana nih mengeceknya kan gitu ya? Pasti ke orang yang paling dekat dengan Nabi, yaitu sahabat. Seperti itu. Nah pada masa Nabi sebetulnya sudah ada dasar-dasar ilmu hadis, yaitu apa? Di Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 ya. Ya ayyuhallazina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu orang fasik membawa berita gitu ya, maka jangan langsung ditelan-telan mentah-mentah berita tersebut, tapi harus dicek dan recheck terlebih dahulu kebenarannya. Karena apabila beritanya itu bohong, maka nanti tersebar dan akan menjadi fitnah. Gitu. Ya. Jadi anjuran, suruhan untuk mengecek kebenaran suatu berita itu sudah ada dalam Al-Quran. Yang itu menjadi dasar ilmu hadis gitu, pada masa Nabi ya. Kemudian selanjutnya masa sahabat. Perkembangan hadis riwayah pada masa sahabat itu disebut dengan masa taklilur riwayah atau pembatasan periwayatan. Seperti apa maksudnya pembatasan periwayatan? Sahabat ini tidak sembarangan dalam mengucapkan hadis. Begitu juga tidak sembarangan dalam menerima hadis dari orang lain gitu ya. Menerima hadis dari orang lain, para sahabat ini mensyaratkan orang tersebut harus membawa saksi, ya, 2 orang saksi yang mendengar hadis tersebut dari Nabi. Kalau sudah bawa saksi dan harus bersumpah, kalau sudah bawa saksi maka baru hadisnya tersebut bisa diterima, ya. Apalagi pada masa pemerintahan Ali ya, terjadi konflik politik di tubuh umat Islam terpisah menjadi beberapa golongan, dan masing-masing golongan oknum-oknumnya yang tidak bertanggung jawab berani memasukkan hadis dan tidak menerima periwayatan hadis dari kelompok yang lain. Jadi di situ
ulama dari golongan sahabat tidak tinggal diam, mereka mengecek hadis itu dengan mengadakan rihlah ilmiah, ya. Karena para sahabat senior sudah pindah ke berbagai negara Islam gitu ya. Jadi untuk mengecek kebenaran hadis yang mendatangi para sahabat senior tersebut. Bagaimana perkembangan ilmu hadis di royahnya? Nah, sama ya, sama sebetulnya seperti riwayat, timbul secara lisan. Periwayatan harus disertai saksi, sumpah, bahkan sanad. Ya. Jadi ilmu hadis sudah ada pada masa sahabat, baru timbul secara lisan, belum dibukukan. Kemudian bagaimana pada masa tabi'in? Masa tabi'in, ya, sejarah perkembangan hadisnya adalah hadis sudah dibukukan atas perintah resmi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya. Tokohnya yang melakukannya yaitu Ibnu Syihab Az-Zuhri. Model-model kitab hadis yang muncul ada bentuknya muwatta, musannaf, dan musnad. Namun walaupun hadis sudah ditulis masih bercampur dengan perkataan dan fatwanya sahabat. Ya, itu pada masa tabi'in. Bagaimana perkembangan ilmu hadis di royahnya? Ilmu hadis juga sudah ditulis pada masa tabi'in. Namun masih bercampur dengan ilmu yang lain. Ya, seperti Imam Syafi'i ini menulis buku tentang usul fikih ya, Ar-Risalah, ini usul fikih, tentang fikih. Tetapi di dalamnya ada pembahasan tentang ilmu hadis. Jadi sudah dibukukan namun masih bercampur dengan ilmu yang lain. Berikutnya, pada periode tabi'in, sejarah perkembangan hadis telah mencapai puncak keemasan ya. Hadis sudah dipisah dari yang bukan hadis, kemudian muncul kutubus sittah. Sedangkan sejarah perkembangan ilmu hadis, ya, penulisannya sudah terpisah dari ilmu yang lain, namun pembahasannya masih satu pembahasan, belum seluruh pembahasan ilmu hadis tercakup. Ya, dengan munculnya buku ilmu hadis At-Tarikh Al-Kabir karya Imam Al-Bukhari, di sini hanya tentang satu ilmu jarh wa ta'dil saja. Kemudian ada Tabaqat At-Tabi'in, perawi-perawi dari golongan tabi'in saja. Jadi baru satu pembahasan saja dalam satu kitab ya, belum seluruh pembahasan ada. Baru pada masa berikutnya setelah tabi'in, ilmu hadis ini berdiri sendiri, satu buku itu sudah semua pembahasan ilmu hadis itu ada ya, walaupun belum lengkap, belum sempurna. Dengan munculnya kitab ilmu hadis yang pertama yang berjudul Al-Muhaddis Al-Fasil Bainar Rawi wal Wa'i karya Imam Roma Hurmuzi.